Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ustadzah Umi Hani Asar Wastuti, pada pelajaran IPS kelas 7 semester 1. Ya, pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang pengertian interaksi sosial, ciri-ciri interaksi sosial, dan syarat-syarat terjadinya interaksi sosial, yaitu ada tindakan sosial, kontak sosial, dan komunikasi sosial. Oke, pada pertemuan kali ini kita membahas tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk interaksi sosial ada dua, yaitu interaksi sosial asosiatif dan interaksi sosial disosiatif. Kita mulai dengan yang pertama, yaitu interaksi sosial asosiatif. Apa yang dimaksud dengan interaksi sosial asosiatif? Yaitu interaksi sosial yang mengarah ke bentuk-bentuk persatuan, bersekutu, dan saling mengikat. Pola hubungan interaksi sosial asosiatif dapat tercipta dengan kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Kita mulai dengan yang pertama, yaitu kerjasama atau cooperation. Apa sih yang dimaksud dengan kerjasama? Adalah proses saling mendekati dan bekerja sama antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan bersama. Contohnya adalah kerja kelompok yang ditugaskan oleh guru. Contoh lagi adalah piket setiap hari, kelompok piket di kelas ya. Cari contoh yang lain ya. Oke, apa sih motivasi yang mendorong orang melakukan kerjasama? Yang pertama adanya orientasi perorangan terhadap kelompoknya sendiri. Dua, adanya ancaman dari luar. Tiga, adanya rintangan yang dihadapi anggota untuk mencapai cita-cita kelompok. Empat, kelompok merasa dirugikan ketika hal-hal yang mendasar diusik oleh orang atau kelompok lain. Lima, keinginan mendapatkan keuntungan atau memiliki pamrih tertentu. Sekarang lanjut ya, kerjasama itu mempunyai berbagai macam bentuk. Yang pertama adalah bargaining. Apa yang dimaksud dengan bargaining? Adalah perjanjian mengenai tawar-menawar atau pertukaran barang atau jasa antar individu atau kelompok. Contohnya adalah kegiatan di pasar. Dua, gotong royong adalah bentuk kerjasama tradisional di dalam masyarakat Indonesia yang tidak ada timbal baliknya secara material ataupun ekonomis. Contohnya adalah kerja bakti di dalam masyarakat. Tiga, co-optation adalah proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan atau pelaksanaan politik dalam sebuah organisasi untuk menghindari kekacauan. Jadi kalau ada aturan yang baru atau undang-undang baru atau diangkatnya pemimpin baru, maka biasanya akan terjadi guncangan. Lah kita kalau bisa menerima itu, ada hal-hal yang baru, maka akan menghindari terjadinya kekacauan. Nah, yang keempat adalah coalition atau koalisi, adalah kombinasi antar dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan-tujuan yang sama. Contohnya adalah koalisi antar partai untuk mendukung pemilihan gubernur atau mendukung pemilihan presiden. Yang kelima adalah joint venture atau joint ventura bahasa Indonesianya, adalah kerjasama dalam pengusahaan proyek-proyek tertentu dengan perjanjian pembagian keuntungan menurut porsi masing-masing yang disepakati. Ya, contohnya sebuah PT itu satunya pemilik modal yang memberi modal dan satunya lagi yang melakukan kegiatan ya atau yang melaksanakan proyek tersebut. Nah, kemudian setelah menghasilkan nanti keuntungannya dibagi masing-masing sesuai dengan kesepakatan. Ya. Kemudian yang kedua tadi kerjasama, yang kedua adalah akomodasi atau accommodation. Adalah suatu bentuk interaksi sosial yang melibatkan dua orang atau lebih dengan berusaha mengurangi, mencegah, dan menghentikan ketegangan yang sudah ada dengan cara masing-masing pihak saling mengubah tingkah laku. Ya, contohnya adalah kita memberi jalan pada orang yang tergesa-gesa misalnya karena menggendong anaknya yang sakit mau ke rumah sakit.
Nah, dia kan lari-lari, pinggir, pinggir, pinggir ya, kita akan minggir untuk memberi jalan dia lari. Nah, itu adalah contoh akomodasi di jalan. Ya, silakan cari yang lain ya. Ya, kemudian akomodasi ini ada beberapa bentuk. Yang pertama adalah coercion, yaitu akomodasi yang dilakukan dengan kekerasan atau paksaan. Ya, misalnya adalah kalau paksaan contohnya adalah eh, tugas yang saya berikan minggu depan harus dikumpulkan ya. Kalau tidak dikumpulkan minggu depan, terlambat akan saya kurangi nilainya 10. Nah, itu termasuk paksaan ya. Cari contoh yang lain. Kompromis adalah akomodasi yang dilakukan dengan cara masing-masing kelompok yang berselisih bersedia mengurangi tuntutannya sehingga terjadi kesepakatan damai. Misalnya dalam hal penggusuran lahan, maka akan saling mengurangi tuntutannya antara pemilik lahan dan yang akan membeli lahan. Nah, seperti itu. Atau yang akan pemerintah yang akan menggunakan lahan tersebut. Akhirnya terjadi kesepakatan harga yang diminta. Nah, akhirnya terjadilah proyek tersebut. Misalnya bendungan atau bandara dan lain sebagainya. Arbitration adalah akomodasi yang dilakukan dengan cara menghadirkan pihak ketiga yang bertikai. Keputusan yang diambil oleh pihak ketiga bersifat mengikat. Ya, contohnya adalah wali kelas yang misalnya apa namanya? Mendamaikan anak-anak di kelasnya yang bertikai. Kemudian menghukum dua orang yang bertikai tersebut. Nah, kemudian dua orang itu harus menjalani hukuman yang diminta oleh wali kelasnya. Atau BK yang memberikan keputusan kepada dua orang yang sedang berselisih. Nah, seperti itu. Kemudian dua orang yang berselisih itu juga harus manut dengan keputusan yang diberikan oleh BK. Nah, seperti itu. Misalnya berkelahi kemudian diskors. Nah, itu maka ya orang yang berkelahi akhirnya ya diskors tidak masuk sekolah selama misalnya seminggu. Nah, begitu. Mediation adalah akomodasi yang dilakukan dengan cara menghadirkan pihak ketiga sebagai penasehat. Jadi orang ketiga ini tidak memberikan keputusan yang mengikat orang yang bertikai atau yang berselisih, tetapi hanya memberi nasihat ya. Contohnya Pak Lurah, kemudian orang tua yang memberikan nasihat pada anak-anaknya yang sedang bertengkar. Nah, seperti itu. Conciliation adalah akomodasi yang dilakukan dengan cara mempertemukan keinginan-keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan atau kesepakatan bersama. Jadi, orang yang berselisih dipertemukan, bertemu, kemudian saling menyampaikan keinginan sehingga paham, kemudian akhirnya dicapai kesepakatan. Ya, silakan cari contoh konsiliasi ya. Ya, toleration atau toleransi adalah bentuk akomodasi satu pihak yang menerima pihak lain tanpa adanya persetujuan formal. Misalnya kita mengadakan pengajian, ya, kemudian mengundang orang banyak, ya, tetangga sebelah kita yang non-muslim ya diam saja atau memberikan toleransi silahkan di sebelah mengadakan pengajian. Dia tidak mengganggu ataupun protes. Yaitu contoh toleration. Ya, kemudian yang ketujuh, stalemate adalah bentuk akomodasi di mana masing-masing pihak menghentikan pertikaian karena memiliki kekuatan yang seimbang. Contohnya adalah perang Irak dan Iran itu dulu berhenti, saling menghentikan. Ya, kemudian persaingan antara blok barat dan blok timur itu juga stalemate ya. Adjudication adalah bentuk akomodasi yang dilakukan lewat pengadilan. Contohnya adalah sidang perceraian, sidang pencurian, atau sidang pembunuhan, dan lain sebagainya. Ya, yang kesembilan adalah segregasi, adalah pemisahan secara paksa dua etnis atau ras dalam struktur sosial untuk menghindari pertikaian. Contohnya adalah politik apartheid di Afrika Selatan dan sistem pendidikan pada zaman Belanda yang diterapkan untuk kaum pribumi. Ya. Oke, yang ketiga yaitu dari bentuk interaksi sosial asosiatif adalah asimilasi. Apa yang dimaksud dengan asimilasi? Adalah proses meleburnya dua kebudayaan yang masing-masing kehilangan identitas budaya aslinya dan menimbulkan budaya baru. Ya, kalau diibaratkan contoh A ditambah B sama dengan C. Ini contohnya adalah perayaan
pada peristiwa agama Islam di Yogyakarta ada gunungan. Gunungan itu adalah kebudayaan baru meleburnya tradisi Islam dan tradisi Hindu. Dalam Hindu nggak ada gunungan, dalam Islam nggak ada gunungan. Tapi akhirnya setiap ada upacara keagamaan Islam, keraton mengeluarkan gunungan. Nah, itu contohnya. Kemudian atau meleburnya dua kebudayaan pada salah satu kebudayaan A dan B menjadi B. Contohnya adalah pernikahan campuran atau amalgamasi. Nah, misalnya orang asing menikah dengan orang Indonesia, orang asingnya akhirnya menikah dengan adat Indonesia, sehari-harinya memakai baju Indonesia batik, makan nasi, kemudian memakai bahasa Indonesia, memeluk agama salah satu di Indonesia, itu adalah contoh asimilasi. A plus B menjadi B. Ya, apa sih faktor yang mempermudah terjadinya asimilasi? Yang pertama adalah sikap toleransi. Dua, menghargai kebudayaan yang lain. Tiga, tingkat ekonomi yang seimbang. Empat, keterbukaan golongan penguasa. Lima, kesamaan unsur budaya. Enam, perkawinan campuran. Tadi sudah saya sampaikan contohnya amalgamasi ya, atau pernikahan campuran. 7, adanya musuh bersama dari luar. Sedangkan faktor penghambat asimilasi yang pertama adalah isolasi kebudayaan. Ini terjadi pada suku-suku terasing, dia akan terisolasi kebudayaan dan juga minim pengetahuan budaya luar. Ya, contohnya adalah suku Baduy, suku Kubu di Jambi, suku Baduy di Banten. Nah, itu. Yang ketiga, ketakutan akan dominasi kelompok lain. Misalnya masyarakat asli, kemudian kedatangan para pendatang itu biasanya mereka sulit berbaur, ya, jarang yang bisa berbaur. Biasanya curiga dengan pendatang. Nah, kemudian 4, perasaan superior atau merasa hebat. 5, perbedaan fisik atau badaniah, misalnya kulit putih dan kulit hitam. Perasaan in-group yang kuat, adanya diskriminasi, dan adanya perbedaan kepentingan. Ya, yang terakhir dari bentuk interaksi sosial asosiatif adalah akulturasi. Adalah proses penerimaan unsur kebudayaan baru dari luar, tetapi unsur budaya asli tidak hilang atau masing-masing cirinya masih ada. A ditambah B sama dengan AB. Nah, ini adalah saya contohkan adalah bentuk bangunan arsitektur Masjid Kudus. Ini adalah masjid, tetapi masih ada unsur Islamnya, masjidnya, dan ada ada menara untuk azannya, tapi tetap bentuknya pura persembahan Hindu ya, pura persembahan. Dan ini tidak hilang dua-duanya, tetapi difungsikan sebagai menara untuk adzan. Nah, ini contohnya. Cari yang lain, misalnya dalam busana atau makanan. Silakan dicari ya yang lain. Oke, sampai di sini materi tentang interaksi sosial asosiatif. Nanti kita lanjut ke video selanjutnya, yaitu tentang interaksi sosial disosiatif. Terima kasih ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Kalau kalian subscribe dan like, berarti kalian sudah menonton dan belajar tentang interaksi sosial asosiatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.